Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldis Nandika Pratama dengan NPM 2415061047. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan program dari mencari eh, indeks prestasi semester. Nah, dengan teman saya ada Bagus Ivan Maulana dan Muhammad Nabil Pasha. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang codingan pada program cari IP tersebut. Di sini saya menggunakan library yang ada, include IOStream itu untuk mengoperasi input output standar pada C++. Habis itu ada include FastStream itu untuk kita menuliskan ke file luarnya. Habis itu ada include laymanip, ini fungsinya untuk memformat input outputnya agar lebih terlihat lebih tertata. Habis itu ada include string untuk tipe data string. Lalu di sini saya membuat function untuk mengonversi nilai akhir menjadi huruf mutu. Nah, di sini saya membuat dengan variabel konversi huruf mutu. Lalu di sini saya membuat percabangan, misalnya nilai akhirnya lebih besar dari 76 dan lebih kecil dari 85, dia akan return nilai A, menyimpan nilai A. Lalu di bawahnya dengan seterusnya. Nah, jika dia menginputkan nilainya di bawah 50, maka dia akan keluar angka yang Anda masukkan melebihi rentang nilai. Lalu di bawahnya membuat fungsi mengonversi huruf mutu menjadi angka mutu. Di sini saya menggunakan variabel konversi angka mutu. Nah, setelah mendapatkan nilai huruf mutu itu, lalu dikonversi menjadi angka mutu. Seperti ini, misalnya huruf mutunya dia mendapatkan A, maka dia akan menyimpan nilai 4. Nah, jika B+, dia akan mendapat 35. Nah, jika seterusnya sampai nilainya 0. Nah, di sini masuk ke programnya. Di sini ada saya membuat variabel mahasiswa dan NPM untuk menampung inputan mahasiswa dan NPM. Lalu di sini membuat variabel mata kuliah, yaitu data-data dari mata kuliah tersebut. Lalu di sini saya membuat variabel sesuai nilai yang akan diinputkan, ada SKS, keaktifan, tugas, kuis, UTS, dan UAS. Nah, di sini saya akan cout dan cin untuk mahasiswa dan NPM. Lalu di sini saya menggunakan looping untuk menghasilkan tampilan dari data-data mata kuliah. Nah, di sini lalu di sini ada looping selanjutnya. Ini jika mata kuliah saya membuatnya, jika mata kuliah ini sudah dipilih, misalnya kita dalam ADPA, algoritma dan pemrograman ini sudah diinputkan, maka dia akan ada tulisan sudah dipilih ini. Jadi dia tidak dapat dipilih dua kali. Nah, di sini ada cout pilihan Anda, dia akan menampilkan seluruh pilihan. Misalnya kita jalankan kodenya. Nah, di sini misal kita akan itu ada misalnya 3 SKS, nilainya 77, kita ratakan saja biar cepat. Nah, maka di sini dia ada tulisan algoritma dan pemrograman sudah dipilih. Nah, ini tidak dapat diinputkan lagi. Misalnya kita akan memilih algoritma dan pemrograman lagi 4. Nah, dia akan keluar mata kuliah ini sudah dipilih. Silakan pilih mata kuliah yang lain. Nah, itu jadi tidak dapat dipilih lagi. Itu kita atur dalam sini validasi pilihan mata kuliah. Jadi jika mata kuliah ini sudah dipilih, dia akan di sini ada case lain, misalnya pilihan kurang dari 1 atau lebih dari 10, maka pilihan tidak valid atau silakan coba lagi. Misalnya kita akan cobanya dengan 10. Nah, di sini akan keluar pilihan tidak valid dan silakan coba lagi. Nah, di situ berarti angka yang kita masukkan ini salah ya, atau melebihi batas dari daftar itu. Jadi, kita harus disuruh memilih ulang. Jika sudah, lalu di sini kita masukkan inputan nilai yang sesuai seperti tadi sudah masukkan
masukkan SKS, nilai keaktifan, nilai tugas, nilai kuis, UTS, dan UAS. Lalu di sini ada variabel untuk menghitung nilai akhirnya. Nah, misal kita buat total angka mutunya, kita mengambil dari data-data yang sudah kita inputkan tadi. Nah, di sini kita ketentuan yang sudah ada di soal, misalnya 0, nilai akhir 0, dari 1 karena nilai keaktifan hanya 10%, nilai tugas 0,35 karena 35%, kuis itu 0,15% UTS 20%, UAS 20%. Nah, di sini langsung kita panggil fungsi yang ada di atas tadi. Kita panggil yang pertama konversi huruf mutu dulu karena kita harus mengkonversi nilai angka akhir ke konversi huruf mutu dulu. Nah, setelah huruf mutu sudah selesai, kita akan mengkonversi lagi menjadi angka mutu dan jadilah huruf mutu. Nah, di sini kita panggil nih di akhirnya. Kita munculkan semua mata kuliah yang sudah diinputkan tadi, nilai akhir, huruf mutu, dan angka mutu. Kita panggilkan semua. Nah, di sini kita akan menghitung IP-nya. Nah, IP ini kita ambil dari semua nilai mutu, yang sudah nilai akhir yang sudah dihitung tadi kita bagi dengan mata kuliah yang berjumlah 9, maka akan muncullah nilai IP-nya. Nah, di sini saya simpan ke file eksternal yaitu dengan file ksmahasiswa.txt. Nah, di sini kita cek. Biar tidak double ya. Nah, misalnya nih, di sini saya akan hasilnya itu kartu mahasiswa, akan munculkan nama mahasiswanya, NPM mahasiswanya, dan daftar-daftar mata kuliahnya. Nah, ini seperti nilai akhir ini sudah menghitung. Nah, habis itu di sini ada indeks prestasinya dan totalnya berapa. Saya menggunakan set precision ini untuk mengambil 2 angka di belakang koma saja. Nah, saya akan coba menjalankannya. Nah, di sini jika sudah berhasil menginputkan semua, maka akan keluar ya nilai akhir, huruf mutu, angka mutu pada terminalnya. Nah, akan keluar ini. Nah, jika untuk melihat hasilnya, dia akan data telah tersimpan dan dapat dilihat pada file eksternal. Nah, di sini kita akan membuka file eksternal ya. Nah, ini akan hasilnya. Hasilnya akan seperti ini. Ini kartu mahasiswa, dia menampilkan nama mahasiswanya, NPM mahasiswa, dan nilai-nilai mahasiswa, nilai dari SKS, nilai akhir, huruf mutu. Nah, di sini ada indeks prestasinya. Maka kita akan mendapatkan indeks prestasi 3,56. Nah, cukup sekian penjelasan tentang codingan programnya. Selanjutnya untuk flowchart dan pseudocode akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Bagus Ivan Maulana dengan NPM 241506198. Jadi kita mulai dari shape-nya start, tapi ini dimulai dengan shape yang sudah ditentukan ya. Ini untuk logo start. Terus kita langsung input nama dan NPM dengan shape trapesium. Jadi nanti usernya menginput nama dan NPM usernya. Lalu langsung tersi out atau
menampilkan hasil nama dan NPM yang tadi di input, dan juga menampilkan 9 mata kuliah yang kita punya di semester 1 program pendidikan teknik informatika inilah. Habis menampilkan daftar 9 mata kuliahnya, kita disuruh milih mata kuliahnya. Di sini mata kuliahnya kita milihnya pakai nomor, yaitu dari 1 sampai 9 dengan menginputkan. Jadi usernya menginput nomor 1 sampai 9. Nah, di sini ada pencabangan. Kalau yang diinput sama usernya tadi itu di bawah 1 atau lebih dari 9, dia kalau yes, itu pilihannya tidak valid berarti. Kan mata kuliahnya cuma ada 1 sampai 9. Jadi kalau di kurang dari 1 atau lebih dari 9, dia pilihannya tidak valid. Lalu looping, looping balik ke atas lagi ke pilih mata kuliah. Jadi usernya harus memilih mata kuliah di antara 1 sampai 9. Kalau di luar itu, dia akan looping terus ke atas terus gini. Nah, kalau dia tidak berarti tidak di sini berarti dia menginputnya bukan lebih dari 9 dan bukan kurang dari 1. Berarti misalnya contoh 5, 5 kan di antara 1 sampai 9. Berarti kan dia ini false ya, tidak. Berarti ke sini lanjut. Lanjut ke eh, pencabangan lagi, mata kuliahnya sudah dipilih belum? Kalau mata kuliahnya sudah dipilih, misal tadi dia 2 kali ya, di sini udah input 5, terus nanti dia input 5 lagi pas mau pilih mata kuliah yang kedua. Nah, itu dia nanti see out mata kuliahnya sudah dipilih. Jadi suruh milih lagi gitu di atasnya. Nah, kalau tidak, dia lanjut ke input jumlah SKS dari mata kuliah yang tadi dipilih. Setelah menginput jumlah SKS-nya, misalnya 2 atau 3, dia lanjut lagi ke sini, input nilai UTS, nilai akhir, nilai UAS, tugas, keaktifan, dan kuisnya. Nah, habis input nilai-nilai gitu tuh, lanjut ke ini proses ya. Ada sebuah rumus untuk menghitung nilai akhir, yaitu dari rumus yang diberi itu keaktifan dikali 0,1, terus ditambah tugas dikali 0,35, ditambah kuis ditambah dikali 0,15, ditambah UTS dikali 0,2, dan ditambah UAS dikali 0,2. Itu untuk menghitung nilai akhir. Nah, habis kita ngitung nilai akhir dari mata pelajaran yang tadi kita pilih, itu kan keluar tuh nilainya berapa. Itu biasa di antara ya tergantung yang kita input tadi kan. Biasanya di antara ya 70, 60, 80, 90 gitu kan. Nah, ini pencabangan. Kalau nilai akhirnya di antara 76 dan 85, dia menghasilkan huruf mutu A. Huruf mutu A lalu lanjut ke sini, ke bawah. Nah, tapi kalau dia tidak, ditanya lagi apakah nilai akhirnya itu di antara 71 dan sampai 75,9. Kalau iya, huruf mutunya ini. Huruf mutunya B+. Kalau tidak, ditanya lagi apakah nilai akhirnya 66 sampai 70,9. Kalau iya, huruf mutunya itu B. Huruf mutunya B, angka mutunya ini 3,0. Oh, maaf ini untuk lupa diinputkan harusnya di sini ada angka mutu 3,5 dan di sini angka mutu 4 untuk yang huruf mutunya A. Terus ditanya ada kalau iya kan ke see out ya huruf mutu dan angka mutunya baru lanjut ke proses selanjutnya. Tapi kalau tidak dia ditanya lagi nilai akhirnya di antara ini sama ini enggak 61 sampai 65,9 enggak. Kalau iya itu C plus dan 2,5 angka mutunya baru turun ke bawah. Kalau tidak samping lagi dengan persyaratannya yang berbeda lagi. Kalau tidak samping lagi. Dan kalau tidak itu else ya terakhir yang tidak dicakup di semua pencabangan ini itu langsung kasih out huruf mutunya E dan angka mutunya 0,0. Jadi dia tidak ada nilainya. Baru semua tadi itu nyambung ke garis ini. Lanjut ke sini. Adakah mata kuliah lain? Tadi kan kita baru milih satu mata kuliah dan input nilai-nilainya serta baru ke jalanin programnya apakah nilai dia itu apa huruf mutu dan angka mutunya kan. Itu baru satu mata kuliah dan kita ada 9. Pasti di sini kalau ditanya ada mata kuliah lain, kita jawab iya kan. Dia looping ke atas lagi prosesnya, pilih mata kuliah lagi. Persyaratan pencabangan ini apakah iya atau tidaknya, lanjut ke sini lagi ke penghitungan huruf mutu dan angka mutunya sesuai rumus nilai akhirnya. Baru nanti ke ada matkul lain lagi nggak, baru gitu terus nyampe 9 kali. Atau misal kita udah 9 kali dan berarti udah nggak ada matkul lain kan, dan nggak semua matkul tuh sekali ngisinya karena kalau udah dipilih kita mau pilih lagi nggak bisa karena ada di sini mata kuliah lain udah dipilih belum gitu kan. Nah kalau udah ada mata kuliah lagi udah 99 kita pilih berarti kan no. Lanjut ke sini IP atau indeks prestasi yaitu jumlah angka mutu dibagi jumlah mata kuliahnya. Angka mutu itu kan yang ini nih. Misalnya tadi pelajaran teknik digital angka mutunya 3,0. Terus kalkulus itu 4,0 dan lainnya sampai ada 9 tuh
Itu dijumlah 9 angka mutu dari per mata kuliahnya, lalu dibagi 9, itu hasilnya IP. Ini proses penghitungannya. Lalu yang terakhir ada menampilkan KHS, kartu aku lupa kepanjangannya, pokoknya menampilkan KHS-nya itu yang mencakup nanti di KHS-nya ada mata kuliah, SKS, nilai akhir, dan huruf mutunya. Nah, semuanya sudah dihitung di sini. Jadi tinggal ditampilkan di sini di sel terakhirnya. Udah tuh N, udah selesai. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Pasha dengan NPM 241506169. Yang pertama itu ada deklarasi variabel, sesuaikan tipe data yang digunakan, dan juga sesuaikan jumlah mata kuliah yang kalian ambil. Yang kedua, ada fungsi untuk menghitung nilai akhir, yang dimana di sini rumusnya nilai keaktifan dikali 0,1 ditambah tugas dikali 0,35 dan nilai kuis dikali 0,15 tambah nilai UTS dikali 0,2 ditambah nilai UAS dikali 0,2. Selanjutnya di sini ada fungsi untuk mengkonversi nilai menjadi nilai akhir. Jika nilai akhirnya lebih dari 76 dan nilai akhir kurang dari sama dengan 85, akan disimpan nilai sebagai huruf mutu menjadi A dan juga angka mutu menjadi 4. Selanjutnya seperti yang lainnya juga. Selanjutnya di sini pengguna akan diperintahkan untuk memasukkan nama mahasiswa. Pertama di sini ada nama mahasiswa, NPM. Selanjutnya memilih mata kuliah. Di sini kenapa dari 0 hingga 9? Karena ada 9 mata kuliah yang saya ambil. Jika sudah menginput pilihan mata kuliah selanjutnya, di sini ada indeks, yang artinya jika pilihan mata kuliah itu tidak sesuai ataupun sudah dipilih, maka akan dilempar. Selanjutnya sistem akan melanjutkan untuk memasukkan SKS untuk setiap mata kuliahnya. Lalu masukkan nilai keaktifan sesuai mata kuliah masing-masing dengan rentang nilai 0 hingga 85. Mulai dari masukkan nilai keaktifan, nilai tugas, nilai kuis, nilai UTS, dan nilai UAS. Selanjutnya di sini sistem akan menghitung nilai akhir dan mengkonversikan menjadi huruf mutu dan angka mutu. Selanjutnya, jika jumlah mata kuliah yang dipilih lebih dari 0, maka akan ditampilkan kartu hasil studi. Dengan kartu hasil studi itu berisikan nama mahasiswa, NPM, huruf mutu, angka mutu, dan nilai akhir, dan juga IP semester yang sudah dihitung oleh sistem. Jika jumlah mata kuliah yang dipilih itu kurang dari 0, maka outputnya tidak ada mata kuliah yang dipilih. Sekian, terima kasih.